Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kesaksian terkait banjir bansos menjelang pemilihan presiden dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024. Beliau hadir bersama 3 menteri lainnya, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sri Mulyani menyampaikan sejumlah hal, terutama yang berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat yang disalurkan pemerintah lewat Presiden Jokowi menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang dicurigai untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Berikut ini poin-poin penting berdasarkan kesaksian Sri Mulyani di sidang sengketa Pilpres. 1. Dana operasional 183,3 miliar untuk Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi memiliki dana operasional sebesar 138,3 miliar. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk bantuan pangan Presiden atau Banpres. Karena itu, Ani menyebut Banpres bukan bagian dari perlindungan sosial. Dana operasional Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2022. Nilai ini mencakup mengenai dana kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, seperti kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kebudayaan. Sri Mulyani menyebut jumlah dana operasional Jokowi bervariasi setiap tahunnya. Dana itu 110 miliar pada tahun 2019, 116,2 miliar di tahun 2020, 119,7 miliar di tahun 2021, dan 160,9 miliar di tahun 2022. Yang kedua, anggaran bansos. Dalam sidang MK, Sri Mulyani juga turut membahas soal bansos. Beliau mengatakan anggaran bansos tahun 2024 yang disalurkan oleh Menteri Keuangan hanya naik sekitar 1,23 triliun dari tahun 2023. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial melalui Kementerian Sosial sebesar 75,6 triliun di APBN tahun 2024. Sedangkan di tahun 2023 sebesar 74,3 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini bukan karena program baru, melainkan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu. Begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial di kementerian lembaga lainnya seperti di Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes hingga Kemenaker, naik tidak signifikan dari 69,3 triliun di tahun 2023 menjadi 80,5 triliun di tahun 2024. Sementara itu, terkait dengan BLT El Nino dan bantuan pangan, beliau menyebut diputuskan setelah rapat terbatas bersama Jokowi dan kementerian terkait tahun 2023 lalu. Beliau menjelaskan awalnya dalam rapat itu pembahasannya mengenai registrasi sosial ekonomi yang membuat kumpulan data dari semua RT di Indonesia. Kemudian dalam rapat itu pembahasan melebar ke harga beras dan salah satu penyebabnya karena perubahan iklim seperti El Nino. BLT El Nino itu diberikan bersamaan dengan bantuan pangan berupa beras 10 kilo yang penugasannya ada di Badan Pangan Nasional atau Bapanas, sedangkan El Nino melalui Kementerian Sosial. Sementara untuk tahun 2024, BLT El Nino yang diubah namanya menjadi mitigasi risiko belum direalisasikan, sehingga tambahan anggaran pun belum diberikan oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga, dana bansos di APBN 2024 dibahas sebelum Capres ditetapkan. Bendahara negara itu juga menekankan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang memuat belanja perlindungan sosial dilakukan sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, APBN tahun 2024 telah disusun sejak awal tahun 2023 dan selesai serta disetujui oleh DPR pada tanggal 21 September di tahun yang sama. Sedangkan penetapan paslon Capres dan Cawapres dilakukan pada tanggal 13 November tahun 2023. Setelah itu, Sri Mulyani juga menyebutkan belum ada perubahan signifikan dari belanja APBN 2024 hingga saat ini, terutama untuk belanja bantuan sosial. Itulah dia 3 poin penting kesaksian Sri Mulyani soal banjir bansos di sidang MK. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.